Ini kondisi ke-1 ya. Kondisi ke-1-nya kalau dia tidak rugi. Kalau kita lanjutkan kondisi yang kedua ya, yaitu masih memiliki kompensasi kerugian ya. Kita berikan datanya, misalkan rugi di tahun 2017, 18, 19, 20, 21. Oh, 18 deh ya. 18. Itu nilainya 80 juta. Kemudian laba di 2019 itu 10 juta. Kemudian laba lagi di tahun 2020 20 juta. Laba lagi di tahun 2021 misalkan 30 juta. Kemudian laba lagi $20 juta. Laba lagi di tahun terakhir itu 5 juta. Ini tahun 2022, ini 21, ini 20, ini 19, ini 18, ini 17. Nah, berarti ya kita punya saldo untuk tahun 2018 itu 70 juta, ini saldonya. Saldo kompensasi ini 50 juta. Ini berarti 20 juta. Ini habis dong ya, kita ganti. Ini 10 juta. Ini 10 juta. Ini 5 juta. Jadi saldo terakhir kita itu adalah 5 juta. Ya, dan ini masih bisa karena udah habis di tahun berikutnya. Nah, kita punya selisih lebih sebesar 12 juta. Selisih lebih 12 juta. Nah, maka kita kurangkan dulu 5 juta. Jadi 7 juta. Kalau seperti ini, maka PPh-nya adalah 7 juta dikali 10%, yaitu 700.000. Nah, jadi kesimpulannya tetap ya sama. Kesimpulan, lakukan revaluasi. Tentu nanti ada perhitungan dulu dengan biaya ya. Misalkan tadi selisih lebih 12 juta, PPh-nya jadi berubah, yang asalnya 1.200.000 jadi 700.000 ya. Kemudian biaya penilai, berarti biaya penilai 5 juta.
maka menghasilkan 12 juta dikurangi 700.000 dikurangi lagi 5 juta, 6.300.000. Jadi ketika perusahaan jadilah sedang dalam kondisi rugi, malah lebih menguntungkan ketika melakukan revaluasi aset. Tapi kalau kompensasinya kompensasi tahun terakhir dan ada potensi yang hilang, kompensasi masih ada tapi waktu sudah habis, gitu ya. Itu kalau kondisi yang kedua, kondisi yang rugi dengan kompensasi tahun terakhir yang tidak digunakan apabila tidak melakukan revaluasi aset.